Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnisa Aulia Ramadhani dengan NIM S1S1220003. Pada video ini kita akan melanjutkan kembali mengenai reading or writing a video file. Jadi tentang bagaimana membaca dan juga menuliskan sebuah dokumen video. Jadi OpenCV itu memiliki dua kelas utama untuk bekerja dengan video. Ada video capture dan juga ada video writer. Nah, kalau video capture itu dia untuk membaca frame dari file atau kamera. Nah, sedangkan kalau video writer dia untuk menulis atau menyimpan frame ke file video baru. Nah, format video yang umumnya didukung itu namanya format AVI. Dan setiap frame dibaca merupakan gambar dari format BGR. Blue, Green, Red, itu arti dari BGR. Dengan kata lain, kita bisa memproses video frame per frame menggunakan read, lalu kita simpan kembali menggunakan write. Misalnya untuk menyalin video atau mengubah formatnya menjadi encoding UV. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah contoh dari codingan atau script di bawah ini yang membaca frame dari satu file AVI dan menulisnya ke file lain dengan encoding UV. Oke, sekarang kita langsung saja untuk menuliskan codingannya di aplikasi Visual Studio Code. Nah, pertama baik, di sini saya akan tuliskan dulu codingannya dan terakhir saya akan jelaskan. Jadi pertama itu kita sudah import dulu library-nya. Ada import CV, itu untuk memproses video atau gambar. Kemudian kita juga import nanti untuk bisa menghitung nilai numeriknya. Kemudian di sini kita membuat objek video capture yang berisi myinputvideo.avi. Jadi ini untuk membuka file video yang bernama myinputvid.avi. Kemudian fps sama dengan video capture get. Nah, di sini itu kita mengambil nilai frame per second. Jadi kecepatan frame-nya itu dari video input. Selanjutnya kita buat size atau ukurannya. Jadi ini untuk mendapatkan ukuran frame, yaitu lebar dan tinggi dari video input. Kemudian kita buat objek video writer sama dengan CV2 video writer myinputvid.avi
Nah, di sini itu setelah kita buat objek yang bernama video writer, dia itu akan menyimpan hasil video baru myoutputvid.avi dengan kodeknya itu 1420. Kecepatan fps dan size-nya juga itu ukurannya sama. Lalu di sini sukses frame sama dengan video capture with. Nah, ini akan membaca frame pertama dari video input. Jadi success bernilai true jika berhasil. Jadi di sini kita buatkan looping while success akan melakukan perulangan Jadi di sini setelah dia membaca frame pertama dari video input, sukses itu bernilai true jika berhasil, akan melakukan perulangan selama masih ada frame yang bisa dibaca. Nah, kemudian ini success frame video capture.read itu akan menulis akan membaca frame berikutnya. Kan ini kalau yang video writer.write ini dia itu menulis frame yang dibaca ke file video output. Kemudian yang video capture.read itu akan membaca frame berikutnya untuk dilanjutkan ke looping berikutnya. Jadi pada sekarang kita coba jalankan dulu. Oke, sekarang kita coba run lagi. Nah, sekarang sudah tersimpan output videonya itu myoutputvid.avi. Jadi pada codingan ini itu membaca video myinputvid.avi yang ini frame per frame-nya itu menggunakan video capture. Lalu dia akan salin setiap frame tersebut ke video baru yang nama filenya tadi myoutputvid.avi menggunakan video writer dengan format, size, dan juga fps yang sama hingga semua frame itu selesai diproses. Jadi saat membuat objek video writer di OpenCV, kita itu wajib menentukan yang pertama nama file output video, contohnya seperti ini, myoutputvid.avi. Kemudian atau juga bisa mungkin file lama akan ditimpa jika sudah ada. Yang kedua, kodek video. Pada codingan ini, kodek videonya itu i420. Kemudian frame rate-nya. Di sini untuk frame rate-nya itu menggunakan fps dan juga ukuran yang sama. Jadi pemilihan kodek, kita lanjut ke sini. Pemilihan kodek itu menentukan bagaimana video dikompresi dan juga disimpan.
berpengaruh pada ukuran file, kualitas gambarnya, dan juga kompatibilitas formatnya. Kalau misalnya kita pakai codec 0 yang ini, berarti video itu tidak dikompresi, sehingga ukuran file jadi sangat besar, tapi kualitasnya itu tetap utuh. Kalau kodeknya 0, iya cocok untuk uji coba atau proses sementara, bukan untuk penyimpanan akhir, karena dia besar sekali penyimpanannya, yaitu dalam bentuk RAW, boros ruang penyimpanan. Nah, ini merupakan beberapa kodek umum yang digunakan di OpenCV. Tentunya memiliki kelebihan dan juga format ekstensi yang berbeda-beda. Tadi seperti ada kodek 0, kemudian kita itu bisa pilih kodek sesuai kebutuhan. Misalnya kalau ingin kualitasnya tinggi, bisa kita pilih yang I420 atau X264. Ini ada lanjutannya di bawah. Kemudian kalau misalnya mau yang ukurannya kecil, bisa pakai ekstensinya itu yang Xvid, bisa pakai kodeknya itu yang Xvid atau yang MP4V. Jadi di sini sudah ada penjelasannya. Kalau 0 ini yang untuk video RAW. Kalau yang I420 itu yang UV tanpa kompresi dan juga dia ukurannya besar. Kalau PIM1 yaitu format lama, ukurannya sedang dengan kualitas standar. Kalau Xvid dia ini juga format yang lama, ukurannya kecil dengan kualitas yang cukup baik. MP4V juga ini dia efisien untuk ukuran file yang kecil. Biasanya di ini ekstensinya .mp4. Kemudian kalau yang X264 dia ini sudah versi modern, kompresinya tuh terbaik, ukurannya kecil, kualitasnya juga tinggi. Kalau yang Theo ini dia format open source, tapi dia agak jarang dipakai. Ekstensinya dia OGV. Kemudian yang terakhir ada FLV1, ini untuk opsi flash video. Ekstensi filenya dia yang video lama, FLV. Oke, sekarang kita lanjut pada capturing kamera frames atau juga mengambil frame kamera. Jadi kita itu bisa merekam video dari kamera menggunakan video capture. Dengan cukup mengganti nama file dengan nomor kamera, misal 0 untuk kamera utama. Lalu kita simpan hasil rekamannya itu ke file video seperti AVI. Sekarang kita lihat pada contoh di bawah ini. Dia itu akan menangkap video selama 10 detik dari kamera dan menyimpan ke dalam file AVI. Kode ini tuh mirip dengan contoh sebelumnya yang membaca dari file video, bukan kamera ya, tetapi perbedaannya di sini yang ditandai huruf tebal. Dia FPS-nya 30, kemudian di sini dia capture per frame itu. Dia capture videonya itu selama 10 detik. Oke, sekarang mungkin kita langsung saja ke codingannya. Kalau tadi video capture, sekarang kamera capture. Oke, ini kita kasih komen aja. Lalu kita lanjut. Di sini kamera
capture. FPS-nya 30. Size-nya tadi sama dengan ini, kita copy saja. Kita copy aja ini, sama. Cuman ada penambahan sedikit. Camera capture, FPS-nya 30, size video writer, success frame, read. Di sini kita tambahkan 6 frames remaining sama dengan 10 detik. FPS dikurang 1. Jadi kan kenapa di sini dikurang 1? Kan ini ceritanya kita mau baca per frame ya. Sedangkan di sini totalnya itu ada 30 frame. Jadi setiap kita ingin baca 1 frame, kita kurang 1. Jadi 29 yang dibaca, kita kurang 1 karena 1 yaitu yang akan dibaca. Lalu di sini kita tambahkan while success and video capture, kita tambahkan juga 6 frames remaining-nya itu dikurangi 1. Oke, sekarang saya ulang jelaskan ya. Jadi di sini kita sudah import juga library-nya, ada CV untuk membaca file gambarnya, mengakses dan juga memproses video. Kemudian tadi kita sudah tambahkan di sini sesuai yang diberitahukan bahwa codingannya itu sama dengan yang di atas tadi, cuman perbedaannya di sini pada yang bercetak bold. Kita tambahkan FPS-nya 30, kemudian kita FPS-nya 30 itu menentukan kecepatan videonya, yaitu 30 frame per detik. Kemudian juga di sini kita tambahkan 6 frames remaining-nya sama dengan 10 dikali FPS dikurang 1. Mengatur jumlah frame yang akan direkam selama 10 detik. Kenapa dikurang 1? Karena 10 karena tadi saya sudah jelaskan kan kita mau baca tiap 1 frame. Jadi kita kurang 1, kan ada 30, kan yang mau dibaca 1, jadi tinggal 29 frame. Kemudian total frame-nya itu ada 300 frame, karena 30 dikali 10 sama dengan 300. Lalu juga di sini 6 frames remaining kurang 1, mengurangi hitungan frame yang tersisa setiap kali 1 frame itu ditulis. Oke, sekarang kita coba jalankan.
Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, kalau yang pertama tadi kan itu kita save dia double D my output fitted AV. Kalau ini D-nya itu 1, kita cek apakah sudah tersimpan. Ya, ini. Itu sudah tersimpan. My output fit.av. Jadi kode ini itu merekam video selama 10 detik dari kamera utama. Jadi pada intinya kadang nilai lebar dan juga tinggi frame yang didapat dari kamera capture.get itu bisa tidak akurat. Jadi lebih aman jika kita ambil dulu satu frame lalu kita ukur dimensinya H ini, W sama dengan frame.shape titik 22. Jadi beberapa kamera juga bisa menghasilkan beberapa frame awal yang rusak sebelum stabil. Jadi sebaiknya kita abaikan dulu beberapa frame pertama. Selain itu, frame rate kamera sering tidak terbaca dengan benar. Biasanya itu bernilai 0. Jadi kita harus mengasumsikan FPS sendiri atau mengukurnya itu menggunakan timer. Jumlah dan urutan kamera itu tergantung sistem, dan OpenCV itu tidak bisa mendeteksi berapa banyak kamera yang tersedia jika indeks kameranya itu salah. Video capture.read akan mengembalikan false atau non. Karena itu sebaiknya kita cek dulu dengan is open. Ini video capture.is open untuk memastikan kameranya itu benar-benar aktif. Untuk sinkronisasi kamera ganda atau stereo, metode read dan juga metode read itu tidak cocok. Jadi kita bisa gunakan grab dan retrieve agar pengambilan frame itu bisa serempak. Jadi kalau sukses 0, jadi pertama itu kita buat dulu objek yang bernama success0 kamera capture.grab, yang berarti meminta kamera pertama, kamera capture, mengambil grab frame berikutnya, tapi belum mengembalikan gambar. Nilai success0 akan true jika framenya itu berhasil. Nah, di sini juga kita buatkan success 1 seperti success 0. Kemudian if success 0 dan juga success 1 itu misalnya berhasil mengambil frame kedua-duanya, maka proses selanjutnya akan dijalankan, yaitu mengambil atau retrieve frame yang sudah ada di grab dari kamera pertama. Jadi metode grab ini dia itu digunakan untuk menangkap frame secara serentak dari beberapa kamera tanpa langsung mengembalikan gambar. Lalu retrieve digunakan untuk mendapatkan frame yang sudah diambil. Ini berguna untuk sinkronisasi kamera ganda atau stereo. Selanjutnya, displaying an image in window atau menampilkan gambar di window atau jendela. Salah satu operasi yang paling dasar di OpenCV adalah menampilkan gambar di window. Ini dapat dilakukan dengan fungsi inshow.write-key untuk memproses event dan juga menunggu input keyboard. Lalu kalau misalnya destroy all windows, dia untuk menutup semua window tadi.
Jadi tanpa white key, jendela itu tidak akan menampilkan gambar. Sekarang kita langsung saja ke codingannya. Ini kita berikan komen. Oke. Kita buatkan dulu objek img sama dengan cv2.img. Di sini kita lihat file gambarnya kita itu ini thumbnail.png. cv2.install my Jadi pertama itu kita sudah import yang itu sudah ada di atas. Kita sudah import dulu library-nya untuk pemrosesan gambar. Kemudian kita sudah juga import Numby untuk manipulasi array atau gambar. Lalu kita buatkan objek img sama dengan cv2.imread. Kemudian kita simpan nama gambar kita yaitu thumbnail.png. Dia ini akan membaca file gambar thumbnail.png dan menyimpan di dalam variabel img. Kemudian cv2 install my thumbnail itu akan menampilkan gambar img di jendela yang bernama my thumbnail. Kemudian cv2.whitekey itu menunggu input tombol dari pengguna dan juga memproses event jendela agar gambarnya itu tampil. Kemudian kalau cv2.destroy all windows itu akan menutup semua jendela OpenCV yang terbuka. Sekarang kita coba run. Nah, di sini itu sudah keluar hasilnya ya. Jadi kan ceritanya ini kita mau menampilkan gambar di jendela. Nah, tadi itu filenya kita bernama thumbnail.png. Namun ketika kita mau tampilkan, di sini sudah ada nama file yang baru, yaitu my thumbnail. Disimpan dalam jendela yang bernama my thumbnail. Kemudian kalau cv2.whitekey ketika tadi kita run, makanya dia langsung muncul. Nah, kalau cv2.destroy all windows itu akan menutup semua jendela OpenCV yang terbuka. Oke. Sekarang kita lanjut. Displaying camera frames in a window. Jadi OpenCV itu memungkinkan create, redrawn, and destroy, yang berarti pembuatan, penggambaran ulang, dan juga penghapusan jendela menggunakan fungsi yang namanya name window, install, dan juga destroy window. Selain itu, jendela apapun yang di-capture menggunakan input keyboard melalui fungsi tadi whitekey
dan juga input mouse melalui set mouse callback. Nah, sekarang kita lihat contoh yang menampilkan bagaimana frame itu di-capture dari kamera langsung. Oke, sekarang kita langsung saja klik cap sama dengan false. Oke. Oke, sekarang kita sudah buat codingannya. Jadi pertama clicked sama dengan false itu adalah variabel untuk mendeteksi apakah jendelanya itu telah diklik. Kemudian def on mouse event x, y, flex, parang global clicked if event cv2 event l button up clicked sama dengan true. Jadi fungsi fallback mouse itu jika tombol kiri dilepas di jendela, clicked itu diubah menjadi true. Kemudian kamera capture sama dengan cv2.video capture 0 membuka kamera utama untuk menangkap video. Kemudian cv2.main window, my window, membuat jendela yang bernama my window untuk menampilkan frame. Kemudian cv2.set mouse callback, my window on mouse. Oke, sekarang kita coba run. Seharusnya tadi muncul kameranya. Oke, baik, ini tidak jalannya, coba kita ganti menjadi 1. Nah, masih juga tidak jalan, seharusnya ini berjalan. Namun karena lagi proses perekaman, jadi dia tidak bisa menampilkan kameranya, karena kamera ini sedang dipakai untuk merekam.
Oke, sekarang kita lanjut saja. Tadi saya coba sebelum uh, merekam itu bisa dijalankan. Jadi kalau teman-teman coba di rumah, itu codingannya bisa jalan. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi Callback Mask di OpenCV itu menerima 5 argumen dan bisa mendeteksi yang pertama event mouse seperti gerakan, klik, lepas, atau klik 2 kali tombol kiri, kanan, ataupun tengah. Jadi di sini ada penjelasannya. Kemudian juga flex, kombinasi tombol yang ditekan saat event terjadi. Misalnya tombol mouse, Ctrl, Shift, dan juga Alt. Next, OpenCV itu tidak hanya dari sisi algoritma, tetapi juga pengembangan aplikasi nyata dengan membuat abstraction yang dapat digunakan kembali. Contohnya, pada kali ini kita akan membuat aplikasi interaktif yaitu Project Cameo, Face Tracking and Image Manipulation, yaitu melakukan pelacakan dan penggabungan wajah secara real-time dari kamera atau video. Aplikasi ini akan menumpuk wajah dari satu aliran ke aliran lain, menambahkan filter dan efek agar tampilan menyatu, memberi pengalaman imersif seperti pertunjukan langsung. Aplikasi ini juga menantang kita untuk menjaga frame rate-nya tinggi dan pelacakan akurat menggunakan citra yang konvensional dan juga citra yang deep. Kemudian Cameo sebagai object oriented design. Jadi Cameo itu menggunakan desain yang berorientasi objek untuk memisahkan kode I/O atau fungsi input-output dan juga aplikasi. Jadi dia itu dibuatnya modular dan juga mudah diperluas. Kita akan membuat kelas yang bernama Capture Manager dan juga Window Manager sebagai antarmuka tingkat tinggi untuk aliran I/O. Capture Manager ini menangani pembacaan dan juga distribusi frame. Sedangkan Window Manager menangani jendela dan juga event. Jadi kedua kelas ini fleksibel dan bisa dikembangkan tanpa tergantung dengan OpenCV. Kemudian abstracting video stream with manager atau dengan capture manager. Seperti yang telah kita lihat, OpenCV itu dapat menangkap, menampilkan, dan juga merekam aliran gambar dari file video atau kamera. Tetapi ada beberapa pertimbangan khusus di setiap kasus. Kelas Capture Manager ini mengabstraksi perbedaan dan juga menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk mengirim gambar dari aliran tangkapan ke satu atau beberapa output file, gambar, file video, atau jendela. Capture Manager ini mengabstraksi aliran video dari kamera atau file, mempermudah pengiriman frame ke output, file video atau window, mendukung manipulasi frame, penulisan file, dan juga pembalikan tampilan. Ia juga memperkirakan frame rate-nya itu secara otomatis agar video writer dapat bekerja meski OpenCV-nya itu tidak bisa membaca frame rate kamera secara akurat. Capture Manager ini memudahkan penanganan input-output video dalam aplikasi yang berorientasi objek seperti Project Cameo ini. Sekarang kita coba membuat file yang bernama managers.py. Oke, sekarang kita buat dulu filenya yang bernama managers.py. Nah, ini sudah kita buat filenya managers.py. Sekarang mari kita import dan juga konstruktornya. Jadi kode ini membuat kelas yang bernama Capture Manager
untuk mengelola aliran video dari kamera atau file. Sekarang mari kita tuliskan dulu codingannya. Kemudian kita buat kelas Capture Manager. Jadi ini capture itu objek video capture OpenCV untuk menangkap frame, kemudian preview window manager ini opsional untuk menampilkan frame di jendela, sort mirror preview jika true frame di jendela dibalik horizontal. Kemudian properti internal seperti channel, frame, video writer, frame lapse, FPS estimate, dan lain-lain itu menyimpan status aliran video, target output, dan juga informasi perhitungan frame rate. Intinya ini tuh menyiapkan struktur dasar agar aplikasi bisa membaca, menampilkan, merekam, dan memanipulasi video dengan rapi dan modular. Kemudian ini beberapa properti diberi nilai non dan juga nol karena pada saat inisialisasi nilai tersebut itu belum tersedia atau belum kita tentukan. Jadi non itu digunakan sebagai placeholder atau penanda kosong saja dulu yang akan diisi nanti pada saat program berjalan. Selanjutnya di sini kita menambahkan fungsi atau metode getter dan juga setter untuk properti capture manager. Ini tujuannya agar aplikasi itu bisa mengakses dan juga memodifikasi properti seperti frame, channel, atau output file secara terkontrol. Nah, di sini kita buat fungsi yaitu channel itu akan mengembalikan def channel self, return self channel itu akan mengembalikan nilai channel saat ini. Channel digunakan untuk memilih saluran kamera, misalnya untuk kamera yang multi head. Kemudian di sini ada fungsi juga channel setter. Ini akan mengubah nilai channel jika berbeda dari sebelumnya. Saat channel berubah, frame direset ke none supaya frame baru itu diambil dari channel yang baru. Kemudian ada frame getter. Ini mengembalikan frame saat ini dari video atau kamera. Jika sudah memasuki frame atau entered frame, tapi frame-nya itu belum ada, frame diambil dari video capture. Jadi frame itu selalu up to date dengan channel aktif. Kemudian fungsi is writing image, ini tuh mengecek apakah saat ini sedang menulis file gambar. Jika image file name-nya itu ada, berarti ada proses penulisan gambar aktif. Kemudian fungsi is writing video, ini tuh mengecek apakah saat ini sedang menulis file video. Jika video file name-nya itu ada, berarti ada proses perekaman video aktif. Jadi pada intinya di proses kedua ini,
fungsi getter dan setter. Channel getter untuk mengambil channel kamera saat ini atau pilih kamera yang aktif. Sedangkan kalau setter dia untuk ganti channel. Next. Di sini langkah ketiga kita akan membuat metode yang namanya enter frame dalam kelas capture manager. Oke, sekarang kita buat fungsinya def enter frame akan mengcapture frame selanjutnya jika ada capture nozzle Jadi tujuannya di sini langkah ketiga itu membuat metode enter frame. Tujuannya untuk menangkap atau grab frame berikutnya dari kamera atau video, kemudian menyiapkan frame baru untuk diproses di loop utama aplikasi. Kemudian dia ini belum membaca isi frame, hanya menyinkronkan saja frame sehingga nanti bisa diakses lewat properti frame. Oke, langkah keempat ini kita membuat metode yang bernama exit frame.
Jadi langkah keempat ini kita buat metode yang bernama exit frame dalam kelas Capture Manager. Jadi tujuannya ini itu akan menyelesaikan proses frame yang sebelumnya di-grab oleh enter frame. Kemudian akan menampilkan frame di jendela, menulis ke file gambar atau video jika diminta, memperbarui estimasi FPS, dan juga merilis frame agar siap untuk frame berikutnya. Yang di sini if solve.frame is none, di sini jika tidak ada frame yang diambil, kita akan hentikan proses exit frame. Nah, kalau yang ini untuk menghitung estimasi FPS berdasarkan jumlah frame yang sudah diproses dan waktu yang berjalan. Nah, yang draw the window if any ini akan menampilkan frame ke jendela. Jika sort mirror previewnya sama dengan true, frame dibalik horizontal agar efeknya itu mirror terlihat. If self is writing image, ini itu akan menyimpan frame ke file gambar jika ada permintaan. Kemudian self.write video frame itu akan menulis frame ke file video jika ada permintaan perekaman. Solve sini self.frame none dan juga ada self.end interrupt frame sama dengan false. Ini akan merilis frame yang akan menandai frame selesai diproses, siap untuk enter frame berikutnya. Intinya pada langkah keempat ini, fungsi exit frame itu penutup siklus frame. Ia akan menampilkan, merekam, menghitung FPS-nya tadi, dan juga merilis frame. Jadi setiap di loop atau aplikasi, frame itu di-grab dulu, enter frame, baru diproses dan ditampilkan di exit frame. Sekarang kita lanjut pada langkah kelima. Ini itu akan menambahkan metode untuk menulis frame ke file gambar atau video dalam kelas Capture Manager. Ada namanya fungsi write image, start writing video, dan juga stop writing video. Oke, sekarang kita mulai dulu write image. Kemudian kita buat fungsi start writing video, itu akan memulai untuk menulis video. Start writing video, self file name, encoding dengan
Kemudian kita buat self dot lalu kita buat fungsi stop writing video. Nah, jadi pada fungsi write image, dia itu menetapkan nama file untuk menyimpan frame berikutnya sebagai gambar. Penulisan sebenarnya itu dilakukan saat exit frame itu dipanggil. Kemudian dev start writing video, di sini itu menetapkan nama file dan juga kodek. Kodeknya itu MJPG untuk merekam video. Penulisan frame dilakukan saat exit frame itu dijalankan. Kemudian fungsi stop writing video ini akan menghentikan perekaman video dan juga mereset properti terkait. Oke, sekarang kita lanjut pada langkah yang keenam. Kita akan membuat fungsi yang bernama write video frame yang digunakan oleh exit frame untuk menulis frame ke file video. Baik, di sini ini kita buat fungsi write video frame self. If not self is writing video, return. Ini jika tidak sedang merekam video, fungsi keluar dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian kode yang ini, jika video writer belum dibuat, kita akan buat objek video writer baru menggunakan FPS dari kamera atau estimasi jika FPS itu tidak diketahui. Kemudian ukuran frame, kodek, dan nama file yang sudah ditentukan. Lalu self video writer.write self ini akan menulis frame saat ini ke file video. Intinya pada fungsi ini itu mengatur video writer bila belum ada dan menulis frame ke file video. Jika FPS kamera tidak diketahui, beberapa frame pertama dilewati untuk mendapatkan estimasi FPS yang lebih akurat. Nah, ini kita sudah buat file untuk managers.py. Selanjutnya di sini abstracting a window and keyboard with managers.window-manager. Jadi kita akan implementasikan ini window managers ke managers.py. Nah, tadi kita sudah buat kelas capture manager. Sekarang kita buat lagi kelas yang bernama window manager. Kelas window manager.
Jadi ini kita untuk codingan ini baiknya jadi pertama ini kelas window manager. Kita buat dulu objek window manager dengan nama jendela dan juga callback, itu opsional. Kemudian is window create, itu menyimpan status window-nya. Selanjutnya kita implementasi dengan lanjut propertinya. Ini dev is window create. Ini mengecek apakah jendelanya itu sudah dibuat atau belum. Kemudian dev create window.self. Nah, kalau ini membuat jendela OpenCV dan menandai statusnya itu true. Kemudian dev show frame. Ini akan menampilkan frame itu di jendela. Kemudian dev ini akan menghancurkan jendela dan menandai statusnya itu false. Kemudian dev process event, code-nya sama dengan cv2.write itu 1 if self press callback is not known. Ini akan menangkap input keyboard dan juga memanggil callback jika ada tombol ditekan. Intinya pada fungsi window manager ini dia itu membuat pengelolaan window dan juga event keyboard lebih desain berorientasi objek, modular dan juga mudah diperluas sehingga mempermudah pengembangan aplikasi seperti Cameo. Selanjutnya kita akan mengapply semuanya itu dengan Cameo. Jadi kita buat dulu file yang bernama cameo.py. Nah, tadi kan kita sudah buat managers.py, sekarang cameo.py. Kita akan representasikan kelas Cameo ini memiliki dua metode, ada run dan juga onKeyPress. Jadi saat inisialisasi objek Cameo itu membuat objek window manager dengan onKeyPress sebagai callback, dan juga yang kedua objek capture manager yang menggunakan kamera yaitu objek cv2.videoCapture dan window manager yang sama. Ketika run dipanggil, aplikasi itu menjalankan loop utama di mana frame dan event-nya itu diproses. Hasil dari pemrosesan event, onKeyPress dapat dipanggil spacebar, tab, dan juga S. Kalau spacebar itu untuk mengambil screenshot, tab untuk menghentikan screenshot atau rekaman video, S itu untuk keluar dari aplikasi. Intinya kelas Cameo itu menggabungkan Capture Manager dan juga Window Manager menjadi aplikasi yang interaktif yang dapat menampilkan video dari kamera, menangani event keyboard, dan juga mengambil screenshot atau rekaman video sesuai tombol yang ditekan. Sekarang baiknya kita langsung saja implementasinya. Di sini import
CV2 from managers import window manager capture manager class Cameo update dev ini so jadi ini pertama kita import dan juga inisialisasi init. Pertama kita import dulu OpenCV dan juga kelas window manager dan juga capture manager dari managers.py. Ini from managers import window manager dan capture managers. Ini managers dari file ini tadi yang kita sudah buat. Kemudian kita buat dulu solve.window-manager untuk menangani jendela aplikasi dan juga event keyboard on keypress. Lalu kita buat lagi self-capture manager untuk menangkap video dari kamera dan menampilkannya di jendela Cameo dengan preview dicerminkan true. Lanjut, kita menambahkan fungsi implementasi dari run dev run solve ini kita buat jendela untuk menampilkan video. Loop utama itu berjalan selama jendela masih dibuat. Kemudian enter frame menangkap kamera frame kamera baru. Lalu frame itu untuk membaca frame saat ini. Lalu di sini tempat untuk memfilter atau memanipulasi frame. Kemudian di sini if frame-nya itu tidak ada akan menampilkan cameo. Lalu exit frame menampilkan frame di jendela dan menulis ke file jika diminta. Proses events memproses input keyboard. Oke, untuk apa ya? Untuk melengkapi implementasi kelas Cameo, di sini kita buat fungsi on keypress dev on keypress di sini menangani tombol keyboard ada space 32, ada tab 9 dan juga S27. Kalau space 32 itu akan mengambil screenshot dan disimpan sebagai screenshot.png. Kalau tab 9 dimulai atau hentikan rekaman video screenshot
Kemudian S27 akan menutup jendela dan juga keluar dari aplikasi. Terakhir, oh my god. Di sini kita tambahkan, kita akan jalankan aplikasi dengan menambahkan blok namanya main. If name main cameo dot run. Jadi seharusnya ini tuh bisa berjalan. Saya untuk menampilkan ini, sebentar saya lihatkan ya. Ini tadi saya sudah coba, dia itu bisa berjalan, cuman karena ini kameranya lagi aktif. Nah, seperti ini nanti hasilnya, hasil screenshot dari Cameo yang menunjukkan window dan menampilkan frame saat ini dari sebuah kamera. Cuman karena ini tadi saya sudah coba, itu bisa. Ini tidak tertampil karena lagi proses perekaman. Nah, bisa dilihat di samping ini. Intinya kurang lebih codingannya tadi seperti itu. Kita sudah buat file managers.py. Ada dua fungsinya di sini, ada capture manager dan juga window manager. Kemudian kita buat file yang bernama cameo.py, dia itu mengimport from managers, import window manager dan juga capture manager. Lalu kita buat kelas cameo. Dan di sini kita run. Nanti itu kalau misalnya saya jalankan akan tertampil. Cuman ini contohnya itu seperti samping ini. Ini contoh screenshotannya. Jadi sekian mengenai reading, writing file video. Jadi intinya kode ini tuh membuat aplikasi interaktif Cameo yang menampilkan video live dari kamera. Memungkinkan pengguna itu bisa mengambil screenshot, merekam video, menutup aplikasi, menggunakan keyboard dengan struktur yang berbasis objek, menggunakan window manager dan juga capture manager. Jadi saat menjalankan aplikasi Cameo, tampilan kameranya itu langsung atau live feed, dicerminkan dengan flip horizontal dengan untuk perhatinjau. Kemudian screenshot dan videonya itu yang direkam tidak dicerminkan, ini disengaja karena shoot mirror preview sama dengan true itu diatur saat membuat capture manager. Saat ini frame-nya itu hanya dicerminkan untuk tampilan, belum ada manipulasi atau efek lain yang diterapkan. Jadi di sini ringkasannya aplikasi kami itu menampilkan live feed kamera yang dicerminkan untuk perhatinjau, mendukung pengambilan screenshot dan rekaman video lewat keyboard, serta siap diperluas dengan filter atau efek gambar. Frame diolah sebagai array NumPy, memberikan dasar fleksibel untuk manipulasi dan integrasi dengan driver atau framework lain. Jadi intinya sistem ini tuh fleksibel dan bisa diintegrasi dengan driver kamera atau framework lain selain yang didukung oleh OpenCV. Pengetahuan tentang manipulasi gambar sebagai array NumPy menjadi dasar untuk kita menambahkan untuk kita belajar di selanjutnya bisa menambahkan filter dan juga efek. Baik, sekian video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.